Shalom Pak Bambang. Saya mau izin bertanya, jika Yesus itu Tuhan, mengapa bisa mati? Mohon pencerahannya. Sebetulnya saya jawab gini bosan juga, tapi enggak apa-apa lah. Kita orang sabar lebih daripada para pahlawan. Kata Tuhan tadi kan sudah dikatakan, itu kan fungsional. Seperti kata Lord. Ya, tapi kalau Lord of Lord itu God. Lord itu Charles misalnya. Kalau Charles mati, yang mati itu apa Lordnya apa Charlesnya? Ya Charlesnya. Lord tidak bisa mati kan, Lord itu jabatan. Semisal misalnya Presiden Soekarno wafat. Yang wafat kan fisik Soekarnonya. Presiden kan itu jabatan, mana bisa jabatan wafat. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan Tuhan itu dibunuh. Tuhan tidak bisa mati. Kalau di dalam kidung-kidung gereja ortodok ya, gereja timur itu ada ungkapan misalnya Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa. Kudusu ayyuhal qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau yang tak berkematian. Ya, kasihanilah kami. Tapi ada rumusan yang berasal dari gereja-gereja non-Kaledonian yang berbunyi ya, Kudusulillah kudusulil qawi kudus, Kudusulillahi la yamut irhamna, Kudusun Kudusun ya man sulibta anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi Yesus itu tidak bisa mati sebagai firman Allah, tetapi disalibkan bagi kami dalam kemanusiaannya. Itu ayatnya clear sekali kok. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Diulang lagi, ini kan dari Filipi ya, Filipi pasal 2. Diulang lagi misalnya dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jangan GR, Tuhannya orang Kristen mati. Begitu kan, bukan seperti itulah. Maka beragama itu yang beradab lah. Menilai orang lain itu dalam presuposisi agama yang bersangkutan. Kalau agamanya pengkritik ini dikritik kan ya marah, ya. Maka janganlah suka membuat kesalahpahaman, memelihara kesalahpahaman, memelihara paham yang salah meskipun sudah dijelaskan. Agree in disagreement. Kita berbeda dalam, kita setuju dalam ketidaksetujuan. Kita memang berbeda, kita memang tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama. Bahwa dalam setiap agama itu punya misi, punya dakwah yang tidak usah dipersoalkan. Kalau di Kristen misalnya Rasul Paulus pernah mengatakan, celakalah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Kemudian apa harus disebut? Kristen itu hati-hati, itu agama yang suka mempengaruhi orang lain. Setiap agama kan mempengaruhi orang lain. Lihat dulu Nusantara ini Hindu-Buddha dengan kejayaannya Majapahit itu. Kemudian karena dakwahnya para wali, kemudian menjadi Islam. Nah sekarang kalau misalnya ada orang Islam menjadi Kristen, ya biarkan saja lah. Itu kan hak asasi manusia. Tidak perlu harus ada gerakan anti pemurtadan. Murtad dan tidak murtad tergantung dari pihak mana kita melihat kan. Marilah kita berspiritualitas yang berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu. Tidak usah usil dengan orang lain, apalagi itu orang yang agamanya sungguh berbeda dengan dia, tidak bisa dipahami menurut dia. Itu saya kira ya, semoga ini bisa mencerahkan. Pak, ini yang terakhir Pak, ayat-ayat mana yang membuktikan atau menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya tentu banyak sekali ya. Misalnya Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Karena Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Tapi sekali lagi, ini kata Tuhan ini maknanya Lord loh. Nah, Adonai, tetap pemilik, pemelihara ya, fungsional. Kalau itu perlu ditambahkan, jangan hanya mengatakan pertanyaan Yesus di mana disebut Tuhan. Tapi di mana Yesus disebut Allah? Dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah memra Allah, tapi sekaligus memra min khedem Allah. Firman yang itu adalah bersama-sama dengan Allah, min khedem Allah, sekaligus firman itu adalah Allah sendiri. Ya, terus terakhir barangkali ya, orang mengatakan, di mana Yesus pernah mengatakan, ya, akulah Allah, sembahlah aku. Ya, tidak ada ungkapan seperti itu. Tapi apakah berarti kalau misalnya Jokowi tidak pernah, saya presiden Indonesia, hormatlah kepada saya, nggak perlu. Orang sudah tahu kalau dia Jokowi, presiden, ya tahu. Tuh, kalau dalam konteks kitab suci, pertanyaan itu bisa dibalik. Di mana di dalam ayat Alkitab pernah dikatakan, aku, kata Yesus, bukan Allah. Jangan sembah aku. Nggak ada. Apa berarti mereka mau mengaku? Kalau gitu Yesus Allah kan tidak seperti itu. Wong dia Islam kan tidak mungkin mengaku Yesus adalah Allah. Kita Kristen tidak mungkin mengakui Quran itu adalah firman Allah atau Muhammad adalah Rasulullah atau Nabi Allah. Setiap agama itu kafir terhadap agama lain. Tidak usah kita menstigmakan orang lain kafir, orang lain yang berbeda harus kita musuhi, tidak perlu.
Karena apa? Kita ini sama-sama kafir sekaligus sama-sama beriman. Kita beriman kepada yang kita imani toh. Kita beriman pada Yesus. Tapi bagi orang Muslim kan nggak beriman pada Yesus, berarti kafir terhadap Yesus. Kan gitu kan? Kita percaya kepada Alkitab. Yang lain nggak percaya kepada Alkitab. Kamu kafir terhadap Alkitab, tapi kamu beriman pada Vedamu. Kamu beriman pada Tipitakamu kan gitu kan? Jadi itulah etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Tidak boleh kita memaksakan ruang privat kita ke ruang publik, kemudian orang lain harus sama dengan kita dan diukur dari kita. Tidak bisa itu. Demikian saya kira. Baik. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.